Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin, NIM 25285. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya, mata kuliah metodologi penelitian kelas B. Soal yang pertama adalah area minat ataupun bidang keilmuan yang saya minati adalah saya memilih bidang evaluasi pendidikan, terutama mengenai metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah menengah pertama atau SMP, terutama dalam mata pelajaran bahasa Inggris, karena ini sesuai dengan jurusan saya saat ini. Kenapa saya memilih ini? Saya memilih ini karena saya rasa nantinya penelitian ini akan bermanfaat untuk saya sebagai seorang calon guru nantinya. Soal yang kedua adalah definisi dan pengertian masalah penelitian. Penelitian dianggap penting dan dapat dilakukan jika terdapat permasalahan penelitian. Masalah ini diartikan sebagai suatu situasi di mana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Masalah penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu persoalan ataupun kesenjangan yang mungkin dapat menuntun peneliti untuk mencari jawaban ataupun solusinya. Adanya kesenjangan inilah yang menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, yaitu mengapa kesenjangan yang terjadi, dan dari pertanyaan inilah permasalahan penelitian dapat dikembangkan. Masalah ini juga bisa muncul dari berbagai sumber. Di antaranya yang pertama, bisa dari pengalaman pribadi, kemudian lanjutan ataupun perluasan penelitian sebelumnya, kemudian sumber kepustakaan, bisa juga dari buku teks, jurnal ataupun laporan penelitian, bisa juga dari forum pertemuan ilmiah dan diskusi, bisa juga dari observasi ataupun pengalaman langsung dalam praktek, bisa juga dari perubahan paradigma dalam pendidikan, bisa juga dari fenomena pendidikan di dalam kelas ataupun di luar kelas, ataupun dalam bermasyarakat. Dan terakhir bisa juga dari deduksi dari teori yang sudah ada, ataupun merupakan cabang studi yang sedang dikembangkan. Soal yang ketiga adalah apa itu latar belakang? Latar belakang adalah uraian dari suatu paragraf yang menjelaskan tentang alasan mengapa suatu karya tersebut dibuat. Seperti misalnya latar belakang makalah. Itu memuat tentang mengapa topik makalah tersebut harus dibuat. Sama juga dengan latar belakang penelitian, menjelaskan mengenai kenapa penelitian tersebut harus diadakan. Dalam hal ini, latar belakang lebih mengarah pada kepentingan penulis dalam membuat sebuah karya tulis. Dan tujuannya tak lain adalah untuk memberitahukan kepada para pembaca mengenai apa yang akan dibahas dalam hasil karya tulis tersebut atau dalam penelitian tersebut. Poin-poin yang terdapat dalam latar belakang masalah diantaranya adalah yang pertama, poin suatu alasan rasional dan esensial berdasarkan dengan data, fakta, maupun referensi yang ada. Alasan tersebut dapat dipakai untuk acuan ketertarikan dari sang peneliti. Yang kedua adalah gejala-gejala yang ada di lapangan yang lalu memunculkan permasalahan untuk selanjutnya diteliti lebih lanjut. Yang ketiga, adanya permasalahan yang kompleks dan pelik yang muncul jika dibiarkan begitu saja, serta tidak secepatnya ditangani, cepat dicari solusinya. Dan terakhir adalah pendekatan yang ditinjau pada segi teoritis yang bertujuan untuk mengatasi masalah. Soal yang keempat adalah penjelasan tentang data, sumber data, dan cara pengambilan data. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata ataupun kalimat, simbol, ataupun angka dan lain sebagainya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Menurut Bernard, menurutnya data adalah fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian, dan sesuatu yang penting diorganisasikan. Kemudian ada pula dengan fungsi data. Fungsi data yang pertama bisa sebagai dasar membuat keputusan, bisa juga sebagai dasar perencanaan, bisa juga sebagai acuan implementasi suatu kegiatan, dan yang terakhir itu juga sebagai bahan evaluasi. Jenis catatan contohnya
Yang pertama, jenis data berdasarkan cara memperolehnya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang ataupun organisasi yang melakukan penelitian. Contohnya, data hasil kuesioner terhadap responden, kemudian data hasil wawancara, dan data juga hasil survei. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ataupun sumber lain yang telah ada jika penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek penelitian. Contohnya, data sensus penduduk oleh BPJS, kemudian data penyakit kanker yang dikeluarkan oleh WHO. Yang kedua, jenis data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah data deskriptif ataupun data yang tidak berbentuk angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, ataupun gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, studi literatur, dan lain sebagainya. Kemudian data kuantitatif dapat diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban berupa angka. Data kuantitatif ini bersifat objektif sehingga setiap orang yang membaca ataupun melihat data ini akan menafsirkan dengan sama. Contohnya data ini adalah misalnya umur, tinggi badan, suhu, pendapatan per kapita. Kemudian yang ketiga adalah jenis data berdasarkan sumbernya, yaitu ada dua, data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi ataupun tempat dilakukannya penelitian. Contohnya, kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan ataupun jumlah karyawan perusahaan. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar lingkup kerja kita. Contohnya, data kependudukan dikeluarkan oleh BPJS. Yang kedua adalah jumlah siswa di sekolah lain. Yang keempat adalah jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Ada data cross section dan data berkala. Kemudian sumber data. Sumber data menurut Zuldavriel adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada dua macam sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh langsung oleh peneliti, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Biasanya sumber ini diperoleh dari pihak lain. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini ada beberapa. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, bisa melakukan dengan observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan panca indera. Observasi juga bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlakukan untuk penelitian. Yang kedua, melalui angket ataupun kuesioner, yaitu dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel pada suatu penelitian. Yang keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Bisa berupa foto, jurnal, surat, ataupun lainnya. Sekian dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.